tempat duduknya? Ya, jangan ya. Jadi biar berbaur. Ada yang anggota kelompoknya belum datang? Coba yang belum datang tolong angkat tangan. Belum datang. Ada satu yang belum datang. Ya Mas Eri itu. Kemarin sudah hari ini ada acara di kampus. Jadi hari ini dia datang. Ya tolong tiap masing-masing kelompok ada penanggung jawab kelompoknya. Jadi biar kalau ada yang nggak datang bisa dikomunikasikan dengan kita. Kemudian pagi ini juga ada anggota baru yang baru datang bisa ada 4. Boleh dong kelompok satu. Karena ada 4, 1, 2. Ini mau dibagi satu-satu atau di Bisa setengah. Menghitung dulu. 1, 2, 3, 4. Jadi mohon kelompoknya diasuh anak-anak bilangnya. Jadi pagi ini mungkin kemarin sudah mendapatkan jadwal ya? Belum. Kalian belum? Syukur alhamdulillah soalnya jadwalnya diganti. Ini jadwal yang terbaru. Nanti akan kita print atau mungkin kita bagikan. Pastikan aja dibagikan. Biasa sama kalau jadwal itu dilihat jadwal pusing. Tapi terus pengen jadwal. Jadi bisa nanti ketik jadwal spasi. Nah ini buka fasilitator. Akan kita posting nanti kita tempel di sana. Kemudian pagi ini kemarin ada yang bisa merefleksikan apa yang belum? Hari ini dong. Kelompok berapa ya hari ini ya? Hari ini dipertesan besok. Oh iya betul. Nah, berarti masih ingat ini. Kelompok berapa yang besok refleksi? Besok pagi kelompok satu. Kelompok 1. Kemudian dari Selasa, Rabu itu kelompok 2. Masih ingat nanti. Kelompok 3 hari Kamis ya. Kelompok 1 diingat-ingat, jangan lupa yel-yelnya. Kemudian pagi ini juga kita mau apa? Yel-yel dulu. Yel-yelnya kelompok 1 bisa maju ke depan sini. Dipakai terus tiap hari ya Pak. Silakan kelompok 1 mana ketua kelompok 1 ini? Aku ini gak rasa-rasa. Ini hafal lagi. Komandannya. Dipanggil pokoknya. Berikan semangat. Sendiri dulu. Kelompok satu sendiri. Namanya gimana? Namanya kelompok 1 ya, 1 sendiri. Kelompok satu Ada. Berarti berapa Bapak? Yang tadi? Jadi gimana yang tambahan? Kita harus memimpin. Harus gak penuh. Yang lain mungkin bisa berdiri, nanti kita ikuti. Semangat. Jadi tiap hari kita punya yel yang berbeda. Sini aja, Pak. Kita dulu, kita lihat kan. Dan sudah lama. Jalan! Siap! Siaga! Tahu! Yes. Udah. Biasanya itu nggak jadi ya? Dia kelupaan ya? Salah. Sudah diingat? Siap-siap. Bisa kita coba semua? Ayo Bu. Rencana siap siaga. Yes. Tangguh. Ayo sekali lagi. Bencana! Siap! Siaga! Tahu! Ya. Coba untuk yang lainnya. Bencana! Siap! Siaga! Tahu! Sekali lagi. Bencana! Siap! Siaga! Tahu! Oke. Nanti setiap sesi kita yel dulu. Silakan sesi yang selanjutnya kita
SMS ada tanggung jawab. HP dan kamera digital bisa disimpan, nanti kita akan bagi foto-fotonya. Materinya juga. Sudah pernah lihat wajah saya? Ya. Siapa yang belum? Sudah kenal nama saya? Nama saya I. Nyoman Kalun, lahir di Bali, sekolah di Jogja. Jadi saya mengalami banyak sekali bencana. Tahun 63 Gunung Agung meletus, saya masih kelas 2 SMP. Sebagian dari kalian pasti belum lahir. Tahun 63 saya kelas 2 SMP, saya duduk satu bangku dengan teman saya Madi Sumer, Wakil Bupati Badung. Tahu Pak, saya Pak. Adiknya Profesor siapa itu Ali Bedah? Apoteker itu kan Pak ya? Ya, Tunggu itu ya. Itu teman saya akrab. Waktu Gunung Agung meletus tahun 63, nah, saya SMP kelas 2. Jadi soal bencana sudah. Bagaimana pada waktu itu di Rumah Sakit Umum Sanglah saya lihat banyak sekali orang pakai kaos kaki. Tapi saya belum menggigil di gang-gang di duduk rumah sakit. Ternyata mereka meninggal lahar panas, diangkat jadi terbakar kakinya dan banyak sekali hal itu. Tentu mereka kekurangan cairan, kekurangan elektrolit ya. Waktu itu saya tidak ngerti karena saya sakit kelas 2. Jadi banyak korban meninggal karena cacat dan sebagainya. Di situ ada organisasi namanya KOOGA, Komando Operasi Gunung Agung. Bantuan dari seluruh dunia. Karena Gunung Agung terletak di Bali, jadi Bali itu dikenal seluruh dunia sejak lama gitu ya. Nah, waktu saya ke Amerika, kamu dari mana? Indonesia. Indonesia itu bagian dari Bali di mananya itu? Bukan Bali bagian dari Indonesia saja. Jadi sekarang ini hari apa? Hari Senin, Hari Sumpah Pemuda. Coba kita nyanyi sebentar. Indonesia, coba. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Konsepsi pengurangan risiko bencana sudah selesai sebetulnya. Itu adalah satu contoh koordinasi ya. Bagaimana tiap-tiap orang tugasnya masing-masing untuk menyanyi, di bawah seorang dirijen terjadi koordinasi sehingga terjadi kur yang bagus sekali. Jadi di bidang bencana juga kita apa yang kita sebut dengan pengurangan risiko bencana kira-kira intinya seperti itu. Coba kita lihat konsepnya dulu. Banyak saya pegang ya. Nah, tentu setelah Gunung Agung meletus dan sebagainya, puncaknya pada waktu tsunami, ya, 2004, kemudian 2005 dan Nias, 2006 Yogyakarta. Saya nongkrong di Jogja tahun 2006, beberapa hari sebelum
saya mau mantu sebetulnya di Bali ya, tapi saya akan lebih rencana saya nongkrong sini. Kepala dinasnya waktu itu Pak Bondan, Dr. Bondan. Kemudian tsunami Pangandaran. Apa yang bisa kita pelajari dari kejadian tsunami 2004 Aceh? Kebetulan 2004 saya di WHO ya, di Medan. Begitu selesai tsunami, saya dikirim ke Maldives. Maldives ya, Maladewa. Di situ ada 20 pulau tersapu oleh tsunami. 87 orang meninggal. Nah, kebetulan bidang saya adalah wabah. Di situ ada wabah yang diduga West Nile virus. Tahu West Nile? Itu yang bisa menyebabkan radang otak, di kejang gitu ya, ditularkan oleh nyamuk. Jadi di 4 pulau terjadi kejadian luar biasa di mana ada burung gagak mati banyak sekali. Nah, sehingga diduga West Nile karena West Nile ditularkan dari burung ke manusia melalui gigitan nyamuk Culex. Saya dikirim ke sana 5 hari 5 malam terapung-apung di Samudra Hindia sampai kepada 4 pulau itu. Kelikululu, Hebadu, Kudafari, Ma'afalu, masih saya ingat nama pulau. Ternyata bukan West Nile, tetapi penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang binatang yang kita sebut sebagai reovirus epizootic. Saya tidak akan berlanjut tentang wabah ini. Coba kita lihat berdasarkan pengalaman ini, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 atas inisiatif dari DPR. Jadi setelah kita punya payung hukum, inilah pekerjaan kita makin teratur, makin baik, makin sistematis dan sebagainya. Sehingga saudara bisa berada di sini, tidak lain dan tidak bukan juga karena arahan-arahan dari payung hukum Undang-Undang 24 tahun 2007. Nah, pengalaman di Yogyakarta, pada itu saya nongkrong di sini, puan-puan asing dari berbagai macam negara bawa bendera, ya banyak sekali. Tetapi satu ke timur, satu ke barat. Di Gajah Mada, di Sarjito ada rapat sendiri, para profesor klinisi rapat di situ. Kemudian di dinas kesehatan ada rapat dan sebagainya. Kemudian saya lihat, saya panggil kepala dinas kesehatan Pak Bondan, ini bencana bukan bencana nasional, tetapi adalah bencana provinsi. Jadi komandan adalah Sri Sultan, tentu bidang kesehatan adalah sampean komandannya. Lakukan koordinasi supaya ada sinergi antara kekuatan-kekuatan yang membantu penanganan bencana. Kemudian untuk yang asing, kebetulan Dr. Bardan waktu itu Pak Bardan, Anda mengkoordinasikan semua orang-orang asing di sini di bawah koordinasi WHO. Jadi setelah diberi arahan seperti itu, mulai terjadi koordinasi. Tapi tetap masih sebagai contoh terjadi kasus tetanus, ya. Operasi ortopedi bagus, tetapi pasiennya meninggal karena tetanus, karena tidak ada ATS. ATS-nya ada. Kebetulan saya minta staff waktu itu, saya perkenalkan dulu, waktu itu saya masih Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan. Saya pernah jadi kasubdit imunisasi 8 tahun, jadi tahu vaksin itu seperti apa dan sebagainya. Kemudian saya minta staf yang diimunisasi untuk membantu mengerahkan ATS ke Jogja karena punya jejaring. ATS ditaruh di suatu tempat, tidak sampai kepada tempat yang memakai. Petunjuk teknisnya seminggu kemudian baru keluar, ya, sehingga ATS itu tidak dimanfaatkan untuk diberikan kepada pasien yang membutuhkan. Saya ke Klaten, ketemu Kepala Dinas Kesehatan Pak Budi Harjo, Sigi, tahu ya? Kemudian jadi Dirjen Dinkesmas.
Sekarang beliau ada di New Delhi. Kemudian di Klaten, saya bawain buku manual pemberantasan penyakit menular yang saya terjemahkan. Nah, di sini ada petunjuk teknis bagaimana menggunakan ATS dan sebagainya. Beliau dapat petunjuk sehingga ATS yang ada di Jawa Tengah bisa dimanfaatkan untuk, tapi di Jogja rupanya tidak nyambung ini, sangat petunjuk teknisnya seminggu baru datang, sehingga banyak muncul tetanus pada pasien yang seharusnya tidak. Nah, inilah contoh di lapangan tidak terjadi koordinasi yang baik bagaimana memanage logistik, itu salah satu contoh. Oke, saya tidak akan bertanya lebar. Jadi intinya Undang-Undang 24 2007 diterjemahkan menjadi 3 PP. Peraturan Pemerintah 21, Peraturan Pemerintah nomor 22, Peraturan Pemerintah nomor 23. 23 mengatur kalau ada bantuan asing ya. Yang kedua mengenai anggaran. Jadi intinya pengurangan risiko bencana itu sebetulnya bagaimana orang sehat tidak menjadi sakit, orang sakit tidak berlanjut sakitnya mati cacat dan mati dan seterusnya gitu ya. Sebetulnya itu saja intinya pengurangan risiko bencana. Jadi disaster risk reduction. Intinya adalah bagaimana orang sehat tidak jatuh sakit, yang sakit tidak berlanjut sakitnya bahkan cacat sampai mati. Nah di situ ada upaya-upaya. Upaya-upaya itu harus koordinasikan dengan KIS, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi. Ini kita sudah punya payung-payung hukumnya, jadi sudah konon kabarnya Undang-Undang 24 2007 itu terbagus di Asia, bahkan mungkin di dunia barangkali ya. Tapi kalau pengaturannya bagus, ya, tetapi manusia yang menjalankan aturan itu tidak bagus dalam arti dia tidak menguasai substansi dan sebagainya, tidak punya leadership, maka undang-undang peraturan tinggal undang-undang. Oke. Nah, kita bandingkan sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang 24 2007. Sebelumnya masih Bakornas PD di bawah Wakil Presiden, ya, Bakornas PD. Fokusnya adalah emergency response, tanggap darurat selalu ya. Kemudian sangat sektoral. Jadi bukannya KIS, koordinasi, federasi, sinkronisasi, simplifikasi, tapi ke istana sendiri-sendiri, jalan sendiri-sendiri sektor. Konon demikian, ya. Yang kedua, yang ketiga itu lack of legal basis. Jadi kalau kita bicara good governance, kepemerintahan yang baik, cirinya 3, pilarnya 3. Yang pertama adalah predictable framework of the law, kepastian hukum. Nah, sebelum undang-undang ini keluar, belum ada kepastian hukum tentang pengaturan kebencanaan. Ada sih, terserak-serak begitu ya. Tetapi setelah keluarnya Undang-Undang 24 2007, terserak-seraknya itu sudah dipersatukan. Kayak istilahnya orang Jogja, ngelumpuk ke balung pisah. Jadi tulang-tulang yang berserakan dikumpulkan menjadi suatu kerangka skeleton yang utuh. Ini adalah undang-undangnya dengan PP-nya ada di sini. Ini kebetulan dalam bahasa Inggris karena saya baru pulang dari Korea, tentunya bahwa yang berbahasa Inggris, bahasa Jawa nggak ada yang ngerti di situ. Kemudian not supported by sound planning and budget, perencanaannya, penganggarannya juga ya maunya gitu kira. Bukan sama maunya sih, artinya tidak terorganisir dengan baik. Jadi kembali kepada good governance itu yang pertama kepastian hukum, legal frameworknya, umbrella. Yang kedua adalah transparansi dalam pengelolaan, dalam manajemen dan sebagainya. Kalau tidak, KPK masuk. Ya. Kalau tidak, tentu akan tidak hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Yang ketiga adalah accountability, akuntabilitas. Siapa yang akuntabel untuk apa? Departemen A, Departemen B, Departemen C, Departemen D, itu kan? Who is doing what, where, how? Inilah yang harus dikoordinasikan
Jadi dengan lahirnya Undang-Undang 24 2007, lahirlah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Komandannya adalah Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Samsul Ma'arif. Ya. Tugasnya apa? To coordinate dan to command pada waktu kejadian. To coordinate. Ya. Jadi kalau kita bicara disaster risk reduction, pengurangan risiko bencana, ini semua orang kesehatan ya? Orang kesehatan? Ada. Nah, di kesehatan itu ada istilah 5 level of prevention. Siapa yang mengatur orang kesehatan ini harus hafal. 5 level of prevention itu pertama adalah promotion of health. Jadi melihat suatu kesehatan, masalah kesehatan harus melihat dari 5 level of prevention untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah promotion of health. Bagaimana mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat dan gaya hidup sehat, gitu kan? Nah, di dalam PRB pun mereka yang sehat kita perlakukan berikan promotion of health supaya tidak menjadi sakit. Ini sudah disaster risk reduction. Ya. Yang kedua, specific protection. Berikan perlindungan spesifik. Ya. Contoh spesifik protection, kita naik sepeda motor pakai helm yang dilindungi kepala, bukan dengkul ya. Jadi saya sudah pakai helm, nggak perlu pakai helm lagi. Pemberian imunisasi itulah specific protection. Pemberian polio melindungi anak terhadap polio, campak terhadap campak, itu yang kita sebut sebagai specific protection. Oke, inilah coba kerangka pikir ini dipegang dulu. Nanti exercise pada berikutnya adalah bagaimana melakukan PRD. Yang ketiga adalah early diagnosis and prompt treatment, diagnosa dini dan pengobatan dini, ya, supaya tidak berlanjut. Jadi yang sudah sakit jangan penyakitnya berlanjut. Early diagnosis and prompt treatment. Apa yang diperlukan? Nanti itu ada ilmunya ya. Untuk promotion of health diperlukan apa? Untuk specific protection diperlukan apa? Saya tadi katakan, kenapa terjadi tetanus? Karena specific protection tidak diberikan, ATS tidak diberikan, ortopedinya udah bagus, tokong tulangnya dipasang pen, disambung dan sebagainya. Matinya bukan karena trauma, matinya karena tetanus. Di lapangan tentu operasi tidak, asepsisnya itu tidak seperti kalau dilakukan di kamar operasi. Sehingga diperlukan ATS. Tugas saya waktu itu sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit Lingkungan memberikan tetanus toxoid pada waktu rehab rekon. Kalau dia kena paku tidak kena tetanus, beda. ATS adalah passive immunization, tetanus toxoid adalah active immunization. Yang tetanus toxoid dia memberikan rangsangan untuk membentuk antibodi. Kalau ATS tidak, dia diberikan antibodi yang sudah siap pakai, emergency, gitu ya, jelas. Jadi specific protection, kemudian early diagnosis and prompt treatment. Selanjutnya kalau sudah sakit, disability limitation, jangan sampai cacat. Kalau sudah cacat, rehabilitation, jelas ya. 5 level of protection, promotion of health, specific protection, early diagnosis, prompt treatment, disability limitation, rehabilitation. Itu harus Pancasilanya harus dipras menjadi 3. Kalau dulu Pancasila lalu Bung Karno dipras menjadi Trisila, kemudian menjadi Ekasila. Nah, belum lahir. Ekasila itu gotong royong, ya. Nah, yang 5 level of prevention dipras menjadi 3: primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention. Yang paling bagus adalah primary prevention. Jadi sebelum Undang-Undang 24 inilah konon kabarnya, ya setengah amburadul lah, jangan kita terus melecehkan di generasi yang dulu. Tidak, memang itulah zamannya. Dengan dirangsang oleh adanya tsunami dan sebagainya, kita melahirkan undang-undang yang sangat progresif, sangat modern, sangat komprehensif katanya gitu. Undang 24 2007 atas inisiatif anggota DPR. Jadi setelah undang-undang lahir, manajemennya sudah makin bagus, melihat masalah bencana dari hulu ke hilir, dari hulu ke hilir, bukan hanya melihat tanggap darurat, rehab rekon semacam, tidak, dari hulu. Tentu disemangati juga oleh Hyogo Framework. Ya, ingat kalau kita bicara
disaster risk reduction itu kita bicara IO. Nah, multi sektor management, jadi sektor-sektor dikoordinasikan sehingga BNPB diberi pangkat setingkat menteri. Jadi Pak Samsul itu menurut masih RI sekian ya. Cuman setingkat menteri tetapi bukan menteri kabinet, lain ya. Setingkat menteri tapi bukan menteri kabinet. Jadi BNPB setingkat menteri. Nah, dalam undang-undang ada unsur pelaksana dan ada unsur pengarah. Nah, saya adalah anggota unsur pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana dari masyarakat profesional. Ada 9. Sebetulnya total jumlahnya adalah 19. 10 dari eselon 1 aktif, 10 departemen yang langsung terkait dengan bencana. Jadi ada 19 anggota unsur pengarah. Yang 9 adalah pensiunan seperti saya, mendaftar diterima jadi anggota unsur pengarah. Tentu perencanaannya makin bagus, ya. Kapasitas SDM dalam pelatihan ini makin bagus. Jadi dengan adanya undang-undang ini kita sudah punya pegangan yang sangat kuat sekali. Slide berikutnya biasanya saya suka nyuruh ya. Jadi koordinasi artinya kita mulai dari 3C dulu. C pertama apa? Cooperation. Jadi kalau dalam suatu program kita pegang 3C ini. Apalkan ini buat saudara. Jadi saudara nanti bisa pintar ngomong dimanapun. C kedua adalah coordination. C ketiga adalah collaboration. Kalau kita bicara cooperation, kooperasi, bukan kooperasi ya, tapi kooperasi. To cooperate. Pertama harus visinya harus sama. Pengertian kita terhadap suatu subjek harus sama, terhadap suatu objek harus sama. Jadi visinya sama. Sudahkah departemen yang terlibat dalam penanggulangan bencana, pemerintah daerah yang terlibat dalam penanggulangan bencana, visinya sudah sama dengan kita? Kalau sudah sama, kita sudah masuk pada tingkat cooperation. Yang kedua itu baru kita bicara coordination. Coordination ketemu di satu koordinat gitu ya. Jadi kalau yang cooperation itu sharing vision. Kalau coordination adalah sharing task. Task itu T-A-S-K. Who is doing what, when, where, how. Siapa mengerjakan apa, kapan, di mana, gitu ya. Dan bagaimana. Itu coordination. Kita belajar ilmu mekanika dulu ya. Ada R1, R2, resultante ya. Kalau R1 mengarah ke kiri, R2 mengarah ke kanan, resultantenya 0. Ya. Tapi kalau R1 dan R2 mengarah ke arah yang sama, maka resultat R besarnya adalah R1 ditambah R2. Nah tentu yang optimum, itu yang maksimum ya. Yang optimum adalah kalau sumbu X dipotong, sumbu Y dipotong, ketemu di satu koordinat, di sudut 90% ya. Itu optimum, yang maksimum adalah arahnya sama. Jadi pengurangan risiko berencana, we are talking about coordination. Dengan semua sektor, dari hulu ke hilir, dari primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention, ya. Promotion of health, specific protection, early diagnosis and proper treatment, disability limitation, dan terakhir adalah rehabilitation, supaya masyarakat kita sehat. Kalau sehat menurut WHO, utopis. Health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Harus apa itu? Tapi saya taruhkan 200.000, siapa hafal, selalu uang 200.000 itu. Saya nggak berani naruh, karena saya tahu ada orang yang hafal di sini. Saya tahu. Selalu saya akan kasih ceramah. Kapan kasus cacar terakhir dilaporkan di Indonesia? Saya taruh 100, 200. Di mana saya tanya? Tidak ada yang tahu. Akhirnya kembali lagi. Kasus cacar terakhir dilaporkan tahun 72 di Sepadan, Tangerang yang sekarang terkenal karena Bu Atut, satu Rusia dengan bupatinya dan sebagainya. Jadi pertama ditambah ya. Sepatan, khusus ada mau Sepatan Papua Haji.
ini kembali risiko bencana. What do we mean by risk? Aduh, risiko besar. Kita sudah biasa ngomongnya. Kalau orang epidemiolog tahu tuh, risk factor. Faktor risiko adalah faktor yang melatar belakangi kenapa suatu peristiwa itu terjadi. Nah, saya kebetulan latar belakang saya epidemiologi. Faktor risiko itu kita sebut sebagai determinan, sebagai underlying factor. Ya, kenapa kok si A kena penyakit, si B tidak, dan sebagainya? Itu karena perbedaan faktor risiko yang dialami ya, terekspos pada beliau. Jadi risk itu kita dimanapun sama pengertiannya sebetulnya, konseptualnya. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, kemudian jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan dan sebagainya. Itu kita sebut sebagai risiko bencana. Kemudian probability-nya, probability timbulnya kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh interaksi antara ancaman, nanti ada rumusnya ya, ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam atau manusia dengan kondisi yang rentan, ya, jadi ada vulnerability ya, dan kapasitas yang rendah. Kapasitas yang rendah. Jadi nanti kita tuangkan dalam rumus. Nah, ini dia rumus itu. Jadi fungsi risiko adalah fungsi daripada hasar bahaya. Ya, kemudian fungsi dari vulnerability, kerentanan, capacity. Jadi tinggal kali-kalikan aja, tinggal bagi. Kalau kapasitasnya bagus, bagunya tinggi, ya kan berarti airnya rendah. Ini SDM yang dilatih disebar tuh bisa walaupun dia hasarnya tinggi, vulnerable-nya tinggi, tapi karena kapasitinya itu sehingga pembaginya besar, maka R-nya kecil. Jadi ini aja dipegang, ya, maka kita akan menjadi orang yang pintar di bidang disaster risk reduction. Ngomongnya gitu. Apa sih bahayanya, hasarnya apa? Apa sih kerentanannya? Masyarakatnya rentan kenapa? Nah, itu pendidikannya rendah termasuk itu. Oke? Saya tidak akan berpanjang lebar karena terlalu panjang, ada yang tidak suka terlalu lebar, juga ada yang tidak senang. Nah, jadi bagusnya pas-pasan. Ya. Oke, dicatat ini nanti silahkan di copy, nggak usah diapalin, di copy, dicatat gitu. Tapi yang penting saya ingin memberikan konsep-konsepnya. Nah, saya baru pulang dari Korea, diundang oleh World Bank, bicara tentang urban resilience. Jadi ketahanan kota menghadapi bencana. Nah, kebetulan di situ dilaksanakan di Seoul. Selain ini boleh di copy, saya bicarakan di Korea sana. Di situ Seoul selalu mengalami banjir seperti Jakarta. Nah, di situ nggak ada Jokowinya di situ. Banjir terus sudah sejak zaman nenek moyang, tapi sekarang tidak. Bisa diatasi. Setelah dipelajari, orang Korea itu maju. Setelah perang Korea, Indonesia dan Korea itu startnya sama, nol. Tapi kita masih tertatih-tatih, mereka sudah maju di mana. Jadi ada namanya waterway. Di Sudan itu kayak banjir kanal di Jakarta. Di Sudan itu mempunyai 3 fungsi sudetannya itu. Jadi biaya yang dikeluarkan adalah sekitar 26 triliun untuk membuat sudetan itu. Persis kayak perusahaan Suez saja. Dengan teknologi yang modern bisa akhirnya dipasang surutkan bisa. Pertama fungsi tujuan pokoknya adalah untuk mencegah banjir. Itu tercapai. Sengatase kalau orang Jawa bilang, biaya dikeluarkan banyak, harus ada fungsi ekonominya. Itu buat lewat kapal-kapal besar ngangkut produk-produk Korea untuk disebar ke seluruh dunia. Fungsi kedua, kurang nadi perekonomian. Fungsi ketiga, tempat rekreasi. Jadi ada taman-tamannya, kemudian dibuat, kemudian tempat pemancingan dan sebagainya. Jadi 3 fungsi ini tercapai, konon setelah dihitung 40 tahun modalnya kembali dan kemudian tinggal menghitung untungnya saja. Itu bangsa maju membuat perencanaan dengan bagus sekali. Ya. Bahaya itu apa? Hasar.
Jadi suatu kondisi secara alamiah maupun karena ulah manusia. Jadi kalau bencana kan dibagi tiga, natural disaster, non-natural disaster, dan kemudian karena konflik horizontal, sosial, ya. Natural, non-natural, kalau natural kita sudah tahu, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan sebagainya. Non-natural termasuk kegagalan teknologi, dan bidang saya adalah epidemi, pandemi, sebagai non-natural disaster. Konflik sosial kayak Ambon, Poso, dan sebagainya itu sudah termasuk horizontal konflik, itu juga dianggap bencana. Jadi bahaya berpotensi menimbulkan bencana, tetapi tidak semua bahaya selalu menjadi bencana, ya. Tidak semua bahaya, tapi buat potensi bahaya itu ada, kita petakan, kita tahu, tapi tidak semua bahaya menjadi bencana. Itu harus diingat. Nih, vulnerability apa? Sekumpulan kondisi atau suatu akibat keadaan. Bisa fisik, bisa sosial. Ya. Jadi kita nanti bicara struktural dan non struktural, ya. Struktural bagaimana struktur ini, gedung ini supaya kalau kena 6 atau 7 skala Richter ini kuat dan sebagainya. Faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Gitu ya. Ini yang kita sebut vulnerability. Nah, kapasitasnya apa? Ya termasuk saudara-saudara yang sedang dilatih di sini. Satu kondisi kemampuan sumber daya. Sumber daya termasuk sumber daya manusia. Menghadapi ancaman atau bahaya di mana makin tinggi suatu kapasitas akan menurunkan tingkat risiko bencana. Jelas ya? Nah, termasuk saya banyak sekali menghadiri simulasi, gladi-gladi. Saya baru pulang dari Banyuwangi. Di situ ada gelar relawan. Simulasi ada klaster ya, klaster. Nah, kemudian saya masuk ke klaster kesehatan. Relawan itu sampai nanya, Pak, bagaimana tahu tuh ada orang hamil melahirkan, saya tidak bisa nolong. Nah, jadi ada need daripada relawan untuk bisa menolong persalinan. Jadi intinya sebetulnya bagaimana orang sehat tidak jadi sakit, orang sakit tidak menjadi tambah sakit. Misalnya nolong orang patah tulang, kalau tidak tahu caranya, tadinya masih close fracture, bisa terjadi open fracture. Itu sederhana sekali. Kemudian ada orang brojol melahirkan, padahal sederhana sekali. Saya bilang, saya lahir ditolong oleh dukun zaman saya lahir tahun 48, waktu itu tidak ada bidan itu mewah, orang kaya saja yang bisa. Saya bilang, dukun beranak itu sambil punya sirik, saya lahir, saya bilang, ya, sampai bisa kuliah di Universitas Gajah Mada, terakhir pensiun sebagai direktur jenderal, kurang apa lagi, dukun loh yang nolong, dukun loh yang nolong. Nah ini buat joke aja, jadi siapapun bisa untuk menjadi apa, ya. Jadi mereka itu bisa dilatih sederhana sekali, karena dukun dengan susur di mulut bayi lahir, asal partus fisiologis. Kemudian ajarin mereka gunakan gunting steril, kalau tidak dukun jadi tetanus neonatal, ya. Jadi jelas ya. Jadi itulah pengurangan risiko bencana. Kita tahu substansi ilmunya, kita tahu teman-teman sektor lain mengerjakan apa. Kita bekerja dalam satu koordinasi, dalam satu sistem, dalam satu simfoni. Jelas ya. Kapasitas tadi sudah rumusnya sudah kenal. Ini basic konsep Bodhisattva, saya kira semuanya udah tahu ya. Nah, ini risk, tidak semua bahaya itu akan menjadi bencana. Ada trigger baru dia ya. Jadi ini saya kira nanti akan diulang-ulang terus oleh para pembicara, ya. Bahaya, vulnerability, risiko menjadi bencana karena ada trigger. Oke? Jadi kerangka kerja pengurangan risiko bencana merupakan kerangka konseptual dari berbagai elemen yang dianggap dapat mengurangi kerentanan dan risiko bencana dalam suatu komunitas. Jadi begini, saudara sudah mengerti ilmu koordinasi ya? Saya ada satu pepatah yang selalu saya ulang-ulang. The soldier will not fight until they know what they are fighting for. Jadi seorang prajurit tidak akan bertempur sampai dia tahu untuk apa mereka bertempur, mengorbankan
jiwanya. Ada yang bom bunuh diri, dia berani bunuh diri karena dia tahu untuk apa itu. Jadi kalau saudara sebagai koordinator bisa mengkoordinasikan orang, instansi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka disitulah saudara panen hasil daripada upaya saudara mengkoordinasikan. Disinilah prinsip-prinsip disaster risk reduction. Dalam suatu komunitas untuk mencegah, preventif ya, dan mengurangi dampak, itu yang disebut mitigation ya, katakanlah prevention, mitigation itu yang tidak diinginkan dari ancaman dalam konteks yang luas dari pembangunan berkelanjutan. Apa itu pembangunan berkelanjutan? Kita semua orang ingin menjadi mainstream of development. Kesehatan ingin menjadi mainstream daripada development. Bencana menjadi mainstream daripada development. Tentu kalau kita bicara development, kita bicara sustainable development. Siapa tahu sustainable development? Di mana diceruskan? Bagus. Tahun berapa? 2000. Hah? Lupa Pak, 2000 berapa? 19 di Rio de Janeiro, Brasil, tahun 1992 pada Earth Summit. Jadi Earth Summit. Siapa apal preambul dari Sustainable Development? Saya kasih 200.000. Jadi manusia, sasaran pembangunan adalah manusia. Human being are at the center of concern for sustainable development. Manusia. Human being are the center of concern, are at the center of concern for sustainable development. Nah, kemudian lanjutannya, they are entitled, dia berhak to live in a productive, healthy, jadi produktif, sehat, produktif, and in harmony in nature, jadi harmoni dengan lingkungan. Jadi kalau sudah harmoni dengan lingkungan, itu juga sudah prinsip-prinsip daripada disaster risk reduction. Human beings are at the center of concern for sustainable development. They are entitled to live in a healthy and productive life in harmony in nature. Sehingga pembangunan berkelanjutan adalah pro-poor, pro-equity, pro-environment, dan pro lainnya, termasuk pro pencegahan terjadinya disaster. Ya, jadi payungnya adalah sustainable development. Sustainable development intinya adalah memperhatikan daya dukung alam, carrying capacity. Jadi kalau nebang hutan, ya sembarangan nebang hutan, banjir ya kan. Jadi kita udah berpikir di hulu. Kalau ngeruk hasil laut, jangan ngeruk aja. Kemudian tambang. Nah itu, saya kutip Mahatma Gandhi, sudah sebetulnya peringatan daripada Yang Maha Kuasa itu sudah tentang keserakahan manusia. There's enough food for everyone, but not enough for the greedy. Makanan cukup, siapapun yang lahir di bumi tidak akan kelaparan, tetapi tidak cukup memberi makan kepada mereka yang serakah. Itu Mahatma Gandhi yang bicara. Baik, ini melakukan manajemen risiko bencana. Inisiatif pemerintah menentukan tujuan, identifikasi faktor risiko, analisis faktor risiko, pilihan tindakan, apakah pencegahan, apakah mitigasi, pengalihan, kesiapsiagaan. Tentu apa yang kita lakukan harus dilakukan MONEF, monitoring dan evaluasi. Mau nyanyi lagi? Kalau ngantuk, pagi-pagi ngantuk, saya punya resep. Gosok. Gosok. Sudah sampai panas, tempelkan di pelupuk mata. 2 kali tempelkan pelupuk mata. 3 kali biasanya melek. Kalau tidak juga melek, colok nih mata. Oke, jadi ini bacaan hurufnya merah yang nanti bisa diganti. Membuat strategi dalam pengurangan strategi perlu. Jadi kalau perencanaan kita bagus, kita tinggal melihat itu, ya. Nggak usah dihafalkan, bawa PA, ya.
Jadi penetapan mekanisme koordinasi dan kerangka hukum untuk pengurangan risiko bencana. Payung hukumnya sudah ada, PP-nya sudah ada, mungkin ada permen-permennya ya, sampai pada peraturan lebih bawah lagi, ada perda, ada pergub apa namanya. Integrasi konsep KIS, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi. Tapi biasanya ke standar sendiri-sendiri. Artinya menunjukkan anggaran. Waktu kadang-kadang rencananya terpadu ya, tapi pada waktu pelaksanaan yang namanya coordination itu temu satu koordinat. Collaboration itu yang paling tinggi, sharing resources. Dan 3C ya. Apalkan ini, saudara akan pergunakan seumur hidupnya. C pertama adalah cooperation. Kita harus samakan visi. Udah nggak sama visi? Kalau belum sama visi jangan coba, ya pasti berantem. Kalau visi sudah sama, kalau masih top berantem berarti ada maunya, ada konflik of interest di situ. Apa sih? Kok kadang Indonesia sudah bagus didukung, kok ini tuh ngotot kok kesana tuh. Rupanya dia punya calon rekanan untuk dimenangkan barangkali gitu ya. Jadi bisa kita cari tahu kenapa ini orang ini kok ngotot banget. Atau dia punya jago, atau dia punya ya. Jadi visinya udah sama, bapak ya udah ngerti sama persepsinya sudah. Tapi begitu sampai ke coordination kok macet. Yang paling tinggi adalah collaboration. Perencanaan sudah, misalnya tujuan membangun bencana di sebuah provinsi, bla 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 bla. Sektor A kamu adakan di Pamu ya, kamu adakan ini ya di Pamu ya, ini di Pamu. Kita sudah tahu jadi yang koordinator apakah itu BPBD, sudah tahu di Kementerian Kesehatan ada uang sekian misalnya untuk ABC. Di Kementerian Sosial ada ini untuk DEF dan sebagainya. Udah disatunya. Tapi rupanya sudah direvisi masing-masing. Waktu perencanaan sih oke. Rupanya waktu melakukan revisi tidak lapor pada koordinatornya. Harusnya misalnya beli center, terus belinya kalkulator, gitu kan. Pada waktu diperlukan menghadapi bencana, tahu kalkulator itu dulu. Jadi kalau bahasa Jawanya dalam collaboration itu sharing resources termasuk resources SDM-nya, peralatan dan segalanya. Sebetulnya kalau dalam collaboration kan wekmu gitu kan, punyamu. Tapi kalau di sini kan bahasa Jawanya wekmu, punyamu juga punyaku. Jadi diperlukan strong leadership. Jadi kalau menjadi koordinator tidak harus badannya besar kayak Mike Tyson. Jokowi yang rempeng, tetapi yang namanya Tanah Abang yang sudah dikuasai preman ratusan tahun, dia datang di Bangkok. Betulan lewat kantor kita. Saya selalu lewat situ. Saya kan di Tanah Abang 2, Geraha 55. Kebetulan saya lewat ada Komnas Zoonosis di Wahid Hashim. Belokan penuh langsung ngajak. Jokowi datang ke situ. Apa mas? Jualan Pak Gubernur, jualan. Nah, lu kok bisa ngajak ini? Iya kita jualan. Kalau gitu semua jalan ini saya kasih sampean ya. Termasuk Wahid Hashim nanti kita tutup semua jadi semua. Jadi jangan Pak Gubernur. Nanti siapa yang lewat belanja? Kita akan cari makan. Jadi mau ditutup tuh. Tanah Abang sama dikasihkan sama pedagang. Dia udah kayak kabeh gitu. Dan nanti siapa yang lewat jangan belanja. Belanja yang lewat di depan Anda itu juga orang cari makan sama. Begitu. Dia sudah saya tutup. Jangan, tetap saya di sini. Tapi bikin macet, menghalangi orang yang cari makan di ujung kanan. Akhirnya, bagaimana kalau sampai saya pindahkan di satu tempat, nanti saya buat begini juga. Suatu saat pembeli akan datang, kita bantu advertensinya itu ya dan sebagainya. Mau dia pindah tanpa berkenangan. Yang lengan-lengan gede Mike Tyson itu, ya bahkan si Ahok kan dibilang apa DPR ya, loh disuruh periksa rumah sakit jiwa kan ya, yang diperiksa gue apa lu yang bikin perda, lu yang nggak perda. Lu yang masuk rumah sakit jiwa apa gue gitu. Nah makanya kombinasi Jokowi Ahok ini bukan kampanye bukan Jokowi tapi contoh yang sudah terjadi ya.
Contoh yang sudah terjadi. Jadi strong leadership itu tidak perlu harus dengan besar. Ini bintang 4. Dia lu rempeng ya. Mahatma Gandhi punya apa dia? Nelson Mandela. Ini saya kutip lagi ucapan Nelson Mandela. Joki tahun 2000 saya ke Durban menghadiri pertemuan HIV AIDS ke-13. Kutip kata-kata Nelson Mandela, saudara bisa pakai sebagai ilmu. Bicara kapanpun, substansinya apapun relevan. Today, we do understand of the cause of AIDS. Dia menutup pertemuan HIV AIDS sedunia dihadiri 20.000 orang. Saya hadir di situ. Waktu Nelson Mandela masuk, orangnya keren kayak gini. Orangnya dorong kayak saya. Berdiri semua. Mandela, Mandela. Kayak selebriti masuk itu. Mandela ini orang rambutnya putih keren kan. Sekarang usia ada 100 tahun. Dia nengok ini, dia begini, diam. Dia tangannya begini, duduk sebelah. Keren. Tapi kalau mau Tyson masuk, Tyson suruh diam itu masuk Tyson. Betul. Pidatonya saya tidak pernah saya lupa, saya kutip dalam bahasa aslinya bahasa Inggris, nanti terjemahkan dalam bahasa Indonesia. We do understand the cause of AIDS. Kita tahu apa penyebab AIDS itu, that is HIV virus. Itulah yang disebut virus HIV. We do understand the mode of transmission of HIV. Kita tahu cara penyebaran HIV. We do understand on how to prevent it. Kita tahu cara mencegahnya. But why HIV/AIDS keep increasing from time to time, especially in our region Sub-Sahara? Tetapi kenapa HIV/AIDS terus meningkat? Tidak bisa kita bendung, terutama di wilayah kita Sub-Sahara. Saya bisa terjemahkan itu nanti dalam substansi lain. Dia begini, why? Nggak ada yang jawab. Dia jawab sedikit. Because we are lacking strong leadership to organize ourselves at all level to deal with the problem. Sebab kita kekurangan strong leadership di semua jajaran administrasi untuk mengorganisir diri kita menghadapi masalah itu HIV/AIDS. Kalau ditambah diganti dengan HIV/AIDS dengan bencana, sama. We do understand the cause of disaster. We do understand the mechanism of disaster. We do understand on how to prevent it. But why disaster keep increasing from time to time, memakan korban yang banyak gitu, ya, with high number of victims? Why? Because we are lacking strong leadership at our level to organize ourselves to deal with disaster risk reduction, gitu kan? Jadi itu kata-kata kunci yang ingin saya berikan pada kesempatan yang singkat ini. Masih waktu saya 30 menit. Ada pertanyaan supaya jangan mengantuk. Any question? Wah, kayak di pertemuan internasional. Yes. Emang sekarang pensiunan kerjanya jawabnya cat. Ini bukan saya. Ya, silakan. Oh, sorry. Terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Albert Nomeri dari Bengkulu, Pak, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Saya bertugas di P3 P2PL Pak ya. Terus di program. Kenal dong saya. Kenal Pak. Di Grand Cikarang Pak. Sering ketemu di Grand Cikarang. Nah, ini menyangkut pengurangan risiko Pak. Nah, sebelumnya saya beri mungkin sekedar ini aja bahwa krisis kesehatan ini kalau di Provinsi Bengkulu masuk di program Matra P2PL. Nah, 1 bulan yang lalu kami punya kegiatan yaitu monitoring evaluasi program. Nah, di situ salah satu program yang kami evaluasi yaitu krisis kesehatan. Nah, setelah kita sharing, nah saya temukan suatu
yang sangat-sangat prinsip sekali untuk mengurangi faktor risiko ini. Di provinsi, saya bukan menjalankan provinsi Bengkulu Pak, ya, tapi untuk kebaikan ke depan dan teman-teman dari provinsi lain, bahwa di BPBD kesehatan ini hanya sebagian kecil dari bencana. Terus? Nah, di BPBD itu ada namanya tim reaksi cepat Pak, TRC-nya BPBD. Nah, ini yang ini saya sedihkan sekali. RAH-nya kesehatan tidak ada di BPBD itu Pak, yang di tim reaksi cepat. Nah, ini menyangkut tindakan kita dari kesehatan itu kan tergantung dari laporan cepat dari tim RAH-nya kesehatan. Nah, kalau cuma BPBD yang turun, dia bisa aja, oh butuh rumah sakit lapangan, padahal dia tidak tahu kapan rumah sakit lapangan itu harus didirikan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk titik lokasi pengungsian, mereka tidak bisa aja menyebutkan di sini, tapi RAH-nya kesehatan bisa menolak dan menentukan bahwa titik lokasi pengungsian di sini. Karena ada faktor menurut kesehatan, faktor air, mungkin segala macam lah yang dipertimbangkan oleh ahli-ahli bidang kesehatan. Nah, ini cuma sharing aja, tapi kedepannya saya sudah beritahu ke teman-teman yang dari kabupaten agar memotivasi BPBD kabupaten untuk memasukkan tim RAH ke TRC-nya BPBD. Terima kasih Pak. Nanti exercise ya. Nanti substansi itu nanti. Jadi keluhan-keluhan itu tampung dalam satu exercise simulasi dari jam-jam berikutnya atau hari berikutnya. Saya hadir di Bengkulu pada waktu gubernurnya sekarang lagi sekolah. Pak siapa gubernurnya? Sekolah di penjara. Jadi saya seolah-olah ada tsunami situ kan. Saya hadir di situ. Dari kesehatan dan PMI yang. Tetapi saya lihat sektor itu duduk-duduk merokok aja situ. Ya, jadi diambil alih oleh gubernurnya langsung terus waktu di simulasi itu. Karena saya cek memang sektor-sektor itu belum mendapat informasi tentang skenario simulasi itu seperti apa. Ya akhirnya untuk menyelamatkan itu diambil alih sendiri oleh Pak Gubernur. Sebetulnya disebut manajemen itu tidak begitu. Tidak harus presiden terus sambat gitu ya. Ya, tidak harus terus mengeluh dan sebagainya. Kalau sudah menangani gitu loh. Ini diambil alih oleh Pak Gubernur sampai di lapangan Wilayah itu ya. Ya. Harusnya semua simpul-simpul kalau koordinasinya baik, setiap simpul sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi saya mengutip kalau perang Mahabharata itu kan pakai trompet dulu kan. Pasukan Kurawa sama Pandawa maju perang. Jadi, if the trumpet give uncertain sound, who shall prepare themselves to the battle? Jadi kalau tiupan trompet ini, itu gak jelas, tidak ada semangat orang, tidak ada orang siap untuk bertempur. Jadi trompet yang memegang trompet itu, leader, koordinator, itu harus jelas, ya jelas pesannya. Kalau bunyinya itu bisa. Jadi kalau begini, artinya begini. Kalau ini begini, artinya begini. Jadi saya lihat exercise simulasi di lapangan salah satu adalah trompetnya tidak jelas suaranya sehingga belum ada persamaan visi, persepsi, sehingga belum ada pada C yang berikutnya, coordination, apalagi collaboration. Tingkat cooperation saja belum. Saya tambahkan sedikit Pak lagi bahwa di tingkat provinsi untuk kerjasama yang saya bilang tadi ke BPBD itu sudah saya laksanakan. Sekarang sudah ada di tingkat provinsi tim RAH-nya kesehatan masuk di TRC-nya BPBD. Tapi di tingkat kabupaten mereka apa kurang aktif, apa memang dari BPBD-nya yang memang ini
Tapi kemarin saya sudah minta surat ke BPBD Kabupaten dari BPBD Provinsi untuk memasukin itu kasus itu untuk exercise how to solve the problem. Sebagai contoh satu koordinasi lagi Bu Henny, waktu gempa Haiti, berita presiden kirim bantuan, ya, masuk koran bantuan berangkat sebuah jumbo jet Lion Air, di perutnya isinya segala macam spesialis. Nggak bisa masuk ke Haiti, mendarat di negara tetangga. Jadi orang itu cuma tidur-tidur di perut pesawat dari Jakarta sampai ke sana, balik lagi, masuk Berton, situ masuk ya. Ton, apa kalau jadi, tapi secara politis Republik Indonesia sudah mengirimkan bantuan, tapi sudah uang bermiliar-miliar habis, tidak dirasakan oleh mereka yang membantu. Itu salah satu contoh tidak ada koordinasi dengan nanti tembak dulu urusan belakang sampai sudah di HW itu belum ada masuk orang masih nanti diurus kan masih terbangnya berjam-jam gitu ya. Jadi itu salah satu. Jadi dalam keadaan emergency kita harus juga punya jejaring. Jadi dalam pengurangan risiko bencana koordinasi, tentu kalau kita berkoordinasi harus punya networking, jejaring yang sering ketemu, berkomunikasi. Jadi jangan coba-coba dengan otoritas tongkat komando panggil perintah no way. Kalau orang itu kita tidak pernah duduk bersama, tidak pernah share, ya. Jadi harus apa namanya itu, inti daripada administrasi adalah manajemen, ya. Ini kita bekerja di bawah SDE Administration. Inti administrasi adalah manajemen. Inti manajemen apa? Leadership. Inti leadership apa? HAM, hubungan antar manusia. Inti daripada hubungan antar manusia apa? Trust, T-R-U-S-T. Kalian bisa dipercaya, saya bisa dipercaya. Inti daripada trust apa? Evidence. Sehingga pepatah orang tua dulu, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya, itu benar sekali. Jadi kalau dalam membangun jejaring, networking, tunjukkan evidence bahwa Anda bisa dipercaya, bahwa Anda suka membantu orang, ringan tangan bukan nempel, juga nempelin orang bukan, suka membantu. Maka kalau kita di dalam kesulitan, maka kita akan dibantu orang, ya. Contohnya banyak, saya sebentar lagi saya mau ketemu sama dokter konsorsium Ongki dari Manila yang akan membantu mahasiswa kita untuk berangkat ke Vietnam. Saya kebetulan sekarang sebagai direktur Field Epidemiology Training Program, ada program S2 di Gajah Mada sama UI. Abstraknya makin tahun makin bagus diterima. Sekarang 30 abstrak diterima untuk oral presentation, 20 diterima untuk poster. Kaget saya, bingung cari dana untuk memberangkatkan ke Danang, Vietnam. Tetapi karena punya jejaring, sebagian besar problem solve. 30 orang dibiayai oleh WHO, 10 orang dibiayai oleh SafetyNet, 8 orang dibiayai oleh Respon. Itu karena kita punya teman, dia membantu kita karena kita dulu suka membantu dia. Jadi jangan ke istana sendiri-sendiri, tetapi kita membantu dalam suatu sistem. Kalau kita bicara sistem, isi sistem itu apa? Software. Apa sih softwarenya? Untuk penanggulangan risiko bencana, ada guideline macam-macam. Yang kedua hardware. Jadi software itu perangkat apa itu? Perangkat lunak. Hardware ada di antara itu perangkat yang kadang-kadang keras, kadang-kadang lunak. Kemudian yang berikut itu adalah humanware, saudara-saudara nih, SDM-nya. Yang paling penting juga organoware, how to organize. Untuk menghasilkan informasi, infoware, information for action. Siapa yang menguasai informasi, menguasai dunia. Ya, informasi yang salah lebih jahat dari 1000 setan. Bu Henny, saya pensiunan, tak takut sekarang ngomong. BPK, bos BPK dulu. Nah, sekarang lagi. Mulai. Anggapi Pak yang tadi Pak. Ya, mana? Terima kasih Pak. Menanggapi
pertanyaan dari panas dia. Terus saudara kita dari Bogor tadi memang ada benarnya. Cuma perlu kita pahami, sebelumnya Pak, saya kenalkan saya Pak Maujud dari BPPD DIY. BPDI. Perlu kita pahami bahwa selama ini memang penanganan ketika terjadi bencana, khususnya sebelum Undang-Undang 24 tahun 2007, itu terkesan parsial Pak, bahkan timbul ego sektoral. Maka itulah kemudian ini untuk mencari benang merahnya Pak, maka lahirlah Undang-Undang 24/2007 tentang penanggulangan bencana. Intinya adalah supaya terjadi koordinasi tadi Pak, sehingga untuk di daerah kepala penanggulangan bencana ini adalah secara ex officio sekda. Maksudnya supaya yang lain itu tunduk Pak dalam koordinasi penanganan bencana. Tapi sayangnya memang kami akui, pertama tadi karena sudah timbulnya ego sektoral, merasa sudah senior dalam penanggulangan bencana dari masing-masing sektor itu, sehingga keberadaan BPBD itu masih dianggap kurang objektif, kurang mumpuni, karena memang masih balita Pak. Lebih diperparah lagi seperti disampaikan Bu Heni kemarin, cenderung aparatur yang ditempatkan di BPBD ini Pak, orang-orang buangan Pak, terus terang aja. Kan dari masing-masing SKPD itu diminta aparatnya untuk ditempatkan diimigrasikan di BPBD. Ternyata yang dikirim itu residu Pak, residu. Ya, orang-orang yang bermasalah di situ Pak. Harusnya memang ini kan menyangkut nyawa orang lain Pak. Harusnya orang yang betul-betul punya kapasitas, orang-orang yang betul-betul kafabel lah di BPBD itu Pak. Nah, mungkin untuk mencari tengahnya Pak, perlu orang-orang yang kompeten, termasuk orang seperti Bapak yang punya akses, supaya lebih pertama supaya kita yang di sektoral ini legowo lah dengan berada di BPBD, kita mau bersinergi. Bagus sekali langkah yang diambil teman dari Bu Guru tadi. Ketika memang keadaan seperti itu, kita harus buat perubahan. Sudah provinsi, sudah sekarang kabupaten kota. Yang kedua, supaya kebijakan pemuda itu juga tidak menjadikan BPBD itu diperjuangan Pak. Bahkan di situ orang-orang itu harus selektif Pak, harus orang-orang yang kompeten. Bahkan bila perlu orang-orangnya itu dari berbagai latar belakang sektor gitu. Yang lebih parah lagi begini Pak, ketika di situ ada muatan politisnya Pak. Kebetulan saya juga menangani itu TRC Bilhari. Saya berharap idealnya orang-orang TRC ini orang-orang yang terserap dari berbagai komunitas dengan background yang berbeda-beda. Tapi datang pesanan juga di sini Pak, yang susah kita fungsikan. Matur nuwun Pak, terima kasih banyak. Matur sembah Bud. Saya kebetulan sekolah lama di sini, jadi bahasa Jawa kasar, maki-maki juga bisa, bahasa Jawa halus juga bisa. Jadi waktu Muhammad Rizal itu tahun berapa meninggal? 2010. Waktu gempa itu, waktu gunung meletus, saya di sini. Waktu itu saya di sini, Bu Endang baru naik sebagai Bu Endang sebagai menteri, Pak Supriyantoro sebagai Dirjen BUK. Kemudian saya di sini sebagai unsur pengarah, saya ya mengarah-arahkan aja. Kebetulan pengungsi itu saya baca ada ditaruh di Boyolali, di Selo, Cepogo. Saya sebagai mantan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit Kesehatan Lingkungan, saya tahu betul Boyolali masih sebagai daerah endemis pes. Tahu pes ya? Plague. Itu penyakit yang paling ditakuti di dunia. Di Eropa itu jutaan orang mati dulu, lahirnya International Health Regulation karena pes, gitu ya, cacar dan sebagainya, kolera itu ya. Saya terus kaget. Kalau gunung meletus, pasti tikus-tikus sylvatic rats itu akan turun. Kalau dia masuk ke pengungsian, kalau kebetulan flea tahu ya, kutunya itu loncat 30 cm ya. Kalau orang tidur di bawah 30 cm ke bawah, itu flea itu bisa gigit. Kalau dia bawa Pasteurella pestis pasti kena, kaget.
kalau Indonesia terjangkit tes, seluruh airport akan ditutup, diembargo oleh kapal luar tidak akan mau masuk, pesawat tidak akan masuk, kerugian negara miliaran US dollar. Ya. Saya karena tahu, saya ingatkan Pak Supriyanto saya SMS, Ibu Endang Menteri Kesehatan saya SMS, kemudian ada rapat di Sarjito, saya ikut rapat koordinasi di situ. Ya. Kemudian Direktur P2B2-nya Bu Rita Kusriastuti sekarang di WHO dia langsung teman-teman buat, saya perintahkan lakukan. Tentu dilakukan preventive measures. Ini adalah salah satu contoh disaster risk reduction. Kalau sampai MES muncul, di mana yang accountable untuk penaruhan tes adalah Direktur Jenderal yang sekarang dipimpin oleh Profesor Chandra Yoga Aditama, itu dia accountable untuk itu. Kalau terjadi itu nggak bisa mengatakan bukan salah gue, gitu ya. Nah, juga dinas kesehatan yang langsung akuntabilitasnya juga tidak bisa mangkir, gitu ya. Saya setuju bahwa yang direkrut adalah orang yang punya kompetensi, tapi bukan orang. Ini kan baru undang-undang baru lahir, BPBD baru ini ya, tentu ya. Siapa mau baru gitu ya. Setelah tahu di situ enak banget, rebutan biasanya, rebutan. Nah, unsur pengarah dari unsur profesional masyarakat profesional kami ada 9 orang. 1 Profesor Sarwidi, ahli konstruksi bangunan tahan gempa, ya. Dan banyak dia punya paten gitu ya, dari UII sini. Profesor Sudidiarto, ya, dari Universitas Gadjah Mada. Jadi kurang apa wong iki kan. Udah. Kemudian Profesor Jainuddin Maliki, Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, ketua daripada soal urusan pendidikan Jawa Timur. Dia bidang sosiologi antropologi. Kalau Prof Sudidiarto adalah ahli geografi yang bersoal ilmu bumi itu dia. Ilmu gempa itu dia. Kemudian dari Unisula, Habibie, Eko, ada Pak Sugimin Pranoto, atau ahli PU itu ya, pensiunan eselon 1 PU. Ada Pak Tabrani, pensiunan eselon 1 dari Baskornas PB dulu ya. Kemudian ada Pak Adi Kusumo, dia ahli SAR, Search and Rescue, pilot Wing 747. Sekarang beliau pegang Airbus 380, ya, bukan sok capung dia dulu pegang ya. Yang kebetulan yang berikutnya adalah Pak Yono Rekso Projo. Nah itu doktor ahli IT. Jadi sebetulnya kuat orang-orangnya, kalau kompetensi nggak diragukan. Kayak ada pisau tajam, kalau orang nggak bisa menggunakan pisau itu tajam, dia geletak gitu ya. Sekarang how to use that kompeten gitu ya. Nah kalau beliau kan masalahnya tidak ada orang yang berkompeten, tapi begitu ada orang yang berkompeten, kalau tidak dimanfaatkan juga kompetensinya hilang atau dimanfaatkan oleh pihak lain gitu ya. Tadi inti daripada itu ya, inti administrasi dan manajemen adalah HAM, hubungan antar manusia. Inti hubungan antar manusia adalah leadership, HAM, trust, ya, evidence. Sampai di mana kok jadi lagi ya? Terus cegat itu pencegahan. Sekali lagi kita semua tahu ya apa itu mencegah. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kalau soal referensi banyak ini, saya waktu di New Delhi juga saya ambil ini satu, emergency response WHO, WPRO, Manila keluarkan, bagus sekali. Webnya juga terdaftar di sini. Cari ini, sarikan. Kalau di bidang penyakit menular, emerging infectious disease, ini terjemahan saya 3 tahun saya kerjakan waktu staf ahli dulu ya. Ini saya khusus hadiahkan yang duduk sama saya di pesawat kemarin. Ini semua. Tidak adil. Tidak adil. Ini ada apa ini? Ada apa ini? Beliau kemarin tuh udah ngobrol sebelahnya udah orang Aceh gitu ya. Saya nggak nimbrung lagi. Mitigasi ya, nangkap ya. Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Jadi resilience community ya. Ada
desa tangguh bencana, apalah namanya ya. Nah itu tentu tanpa community participation nothing you can do lah, katanya kalau orang Singapura bilang. Jadi masyarakat. Jadi di bidang penyakit menular pun selalu saya kasih resep 4. Pertama, surveillance harus bagus. Surveillance itu bisa disease surveillance, environmental surveillance, risk factor surveillance, bahkan lebih tinggi lagi behavior surveillance. Kalau kita bicara behavior surveillance itu sudah second generation surveillance. Surveillance harus bagus. Jadi dengan disease surveillance kita tahu penyakit itu berada menyebar di mana, time, place, person, host, agent, environment. Ya. Kemudian trennya seperti apa dan sebenarnya kita sudah punya peta. Jadi kalau kita bekerja dalam suatu koordinasi, kita kelihatan akan lebih pintar, paling pintar kalau kita menguasai informasi. Ini Pak, penyakitnya di sini Pak, menyebarnya di sini Pak, ini trennya begini Pak, awas hati-hati Pak. Omongan kita itu akan didengar karena dengan evidence. Siapa yang menguasai evidence? Siapa menguasai informasi, menguasai dunianya kita. Informasi yang salah lebih jahat dari 1000 setan. Suatu saat gempa Sumatera Barat, Menteri Kesehatan bilang korban mati 2000, Bu Heni, korban mati 2000 karena ada pembisiknya. Dikoreksi ya sampai 100, kan sudah seorang menteri ngomong. Ya, akhirnya jadi bahan olok-olok itu kita Kementerian Kesehatan. Menterinya mengatakan korban mati 2000 karena ada pembisik yang salah. Jadi informasi yang salah lebih jahat dari 1000 setan. Saya bukan mengatakan itu setan ya. Tapi informasi itu harus diolah ya. Sekarang kan banyak informasi setan yang masuk kepada ini ya. Ini sampai ada yang bilang 1000%, 200%, malah 100%, 100% udah mentok gitu ya. Udah tahu lah. Ini kan karena sudah tersebar di media, saya ngarang cerita. Jadi informasi-informasi itu selalunya digoreng gitu ya. Itu informasi yang tidak evidence based. Jadi generasi itu 3 macam, generasi terus menerus seperti saya itu nggak mau turun, generasi menunggu terus yang nggak pernah kebagian, baru masuk PNS kepala seksi terus. Nah, ada generasi penerus. Kalian inilah generasi penerus yang akan menerima estafet kepemimpinan di masing-masing level. Oke? The future of this nation is belong to you. Ada dulu sini. Dokter yang nasional anak. Suka ngeledek nih. Oke, upaya meminimalkan dampak bahaya. 2 bentuk mitigasi, struktural, non-struktural tadi ya. Software, hardware, humanware, organoware itu menghasilkan informasi, infoware. Jadi kalau organoware-nya nggak benar, yang lain itu ewer-ewer. Ya, ewer-ewer semua. Ware tulisannya Tupperware gitu kan. Masih saya punya waktu, panitia. Jadi pengalihan, risk transfer, ya. Itu ada ilmunya juga. Kayak itu air yang mengalir itu kan kita salurkan ke tempat yang benar ya. Kalau saya pernah waktu itu masih aktif saya ke Lapindo ya. Lapindo. Rupanya kok ada orang suka ngamuk-ngamuk dan sukanya. Ada satu yang nggak pernah dipikirkan itu, penyaluran hasrat suami istri. Itu kalau nggak tersalurkan bisa nggak jelas itu. Makanya terus ada projo maut itu. Projo maut. Bilik asmara. Ya, mau disebut apalah. Saya perhatikan ya, saya orangnya senang guyon ya, senang project itu, tapi serius itu. Saya perhatikan pas giliran pasangan suami istri. Nah, itu istrinya ke depan, suaminya ke kiri. Tapi karena sudah biasa, lama-lama gandengan tangan. Nah, jadi pertama kali dibuat pojok maaf itu orang masih malu-malu. Misalnya giliran saya itu, istri saya jalan di depan, pura-pura lah dia ambil sapu, lalu masuk gitu kan. Saya masuk. Lama-lama karena sudah biasa gitu, biasa. Masuknya dengan gagasan ini, masih ada. Bukan, artinya setiap bencana
kalau yang sudah terlalu lama orang di kampung, itu harus dipikirkan. Jadi kita selalu memikirkan masalah kesehatan fisik ya, kesehatan jiwa nggak pernah dipikir. Padahal itu karena dikerinci pernah waktu orang ngamuk ya. Bencana baru itu. Bencana baru. Jadi perlu psikiater juga untuk melihat ada, makanya ada hiburan dan sebagainya. Ada terus di sini main gitar. Biasa kalau libur terbatas. Nah, contoh koordinasi itu adalah main gitar. Karena kebetulan saya sedikit bisa main gitar. Ya. Teori main gitar boleh tahu orang, tapi begitu suruh main gitar belum tentu bisa. Tapi ini ya, bagaimana dari sini memerintahkan ini main ya, kunci C, kunci dan sebagainya. Ya kalau salah kunci Inggris yang ambil ya. Nah, ini mulut bernyanyi. Coba kalau ini tidak ada koordinasi, jangan bulog ya, yang sini kemana, yang situ kemana. Tapi adanya koordinasi, ini udah tahu tugasnya, jarinya apa. Makanya siapa itu darah kuku ini kadang-kadang buat murah-murah multifungsi. Nah, multifungsi. Ya. Jadi ini contoh koordinasi. Jangan banyak pakai teori lah. Bagaimana merintahkan jari ini, tak nyanyi. Pokoknya nggak jadi memerintah saja. Sebab saya punya waktu saya Lemhanas ada teman saya tuh. Itu kalau nyanyi kuncinya C, dia nyanyinya di D, PD-nya bukan main. PD-nya bukan main. Jadi saya ingat tuh kebetulan Pak Jaksa Agung sekarang kan saya teman saya Lemhanas. Dia senang sekali tuh ngerjain teman saya. Siap suruh nyanyi. Malah di depan, oh teman karena lucunya, tapi yang dikeluarin tangan, yang gini gitu. Ini contoh ada orang yang pede. Nah, tapi itu dimanapun kita berada, apa namanya, kita memecahkan masalah tanpa tegang-tegang ya. Ilmunya ada. Bagaimana sih? Artnya ada sendiri. How to coordinate dalam satu koordinat. Sudah. Dulu saya pernah waktu spamen itu ada guru saya, pakai waktu pertama kali wireless itu. Tahu dia masukkan ke sini. Mana? Lagi ngobrol Pak. Ini yang paling penting ya. Ini paling penting. Coba, ini slide ini, saudara tolong disebarkan ini, karena ini mengutip walaupun dalam bahasa Inggris, tapi kan nanti building resilience dari dalam Undang-Undang 24 itu, ketahanan itu sudah di artikel-artikel sudah ada ya. Pasal 35, pasal 44, pasal 57 1AB, pasal 57 dan sebagainya. Di sini begini, pre-disaster, pada waktu disaster, setelah disaster. Jadi semua sudah kita sistematisir dengan Pak Iwan dari World Bank. Jadi ada situasi without potential for disaster, ada situasi tanpa ada potensi terjadinya bencana. Apa yang dilakukan? Kita melakukan risk analysis dalam EIA ya. Kemudian di sini ada risk-based spatial planning. Jadi kita bergerak di hulu betul ini. Ini yang paling. Kemudian ada situasi dengan potensi terjadi bencana. Apa yang kita lakukan? Early warning. Di sini urgent mitigation measure. Di sini pada waktu disaster tentu ada dua, emergency response, kemudian transition to recovery. Ya, pura-puranya pakai bahasa Inggris kan Pak Gerham tadi kan dia bahasa Indonesia, saya bahasa Indonesia campur Inggris, dia Inggris campur bahasa Indonesia. Ya, yesterday kalau Australia kan yesterday, today. Ya. Di sini ada enforcement of hazard zoning, jadi kemudian enforcement of safety standards. Jadi standar-standar safety. Kemudian kalau post disaster apa kita lakukan? Restoration of public infrastructure and environmental restoration. Jadi lakukan restorasi. Kayak Nasdem kan bilang restorasi di kereta api itu tempat makan di situ kan. Terus
kita merujuk ke Meiji Restoration. Jepang bisa maju karena Meiji Restoration. Kemudian stimulus for restoration of private infrastructure. Ya. Di sini apa yang dilakukan? Build back better. Build back better. Jadi bisa R-nya bisa dibaca better, nggak apa-apa. English is not our mother tongue. Jadi kalau salah mengucapkan, orang Bali aja satu-satu, hari Sabtu toko-toko patung diputar untuk suruh bilang T, akhirnya setengah mati. Orang Jawa kalau dibilang kertan nggak bisa, gedebak itu nggak bisa, gedebak, tak. Jadi maaf waktunya habis. Jadi gini, kapan menggunakan contingency fund, on call fund, rehab recall fund, ya. Jadi sudah jelas, minta uangnya ada. Demikianlah karena saya sudah diingatin oleh panitia, waktunya sudah habis. Last one burning question. Burning question, pertanyaan yang sangat menggigit to the point. Mana? Kalau tidak, yes. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saya dari Sulawesi Tengah. Bertanya tentang risiko penanggulangan krisis bencana. Apa hal-hal yang perlu sebelum terjadi bencana, Pak? Poinnya aja bagi kita orang kesehatan untuk mengurangi risiko bencana. Hal-hal yang perlu, yang harus kita komunikasi, kolaborasi dan kalau kita bicara kesehatan kan kalau dihulukan preventif, promotif yang saya katakan tadi. Kalau di bidang emergency response kan rumah sakit harus siap. Jadi rumah sakit yang ada yang terkena bencana, yang tidak terkena bencana itu tentu ada punya prosedur. Ya, yang terkena bencana dia hancur rumah sakitnya, dia harus siap ya. Kemudian rumah sakit yang lain bagaimana mengkoordinasikan puskesmas dan sebagainya. Itu koordinasi lagi. Kalau di hulunya tentu seperti peta yang saya katakan tadi di algoritma itu, lakukanlah itu yang tadi tuh yang dalam bahasa Inggris ini. Nah ini risk analysis ya sama saja. Nah ini aja dipegang, ya. Terapkan pada infrastruktur kesehatan kita, unit-unit kesehatan kita. Terapkan ini pada fase pre-disaster, during disaster, post-disaster. Risk analisisnya apa, early warningnya apa, kemudian infrastruktur kita seperti apa, itu dibuat mapping. Kemudian pada waktu respon itu tinggal menggerakkan dengan satu strong leadership. Ya, kirang langkung pun nyun kuming samudra pangan sami. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kalau misalnya materi pertama sudah selesai, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dapat disalurkan, ya, ini baru 1 hari sudah kayak begini nih Pak. Ya, jadi kalau ada yang belum tersalurkan, kami punya media namanya parking lot. Nah, di sini mungkin. Nah, di sini jadi semua pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita parkirkan di sana. Seperti tadi pertanyaannya Pak Albert tentang koordinasi antara kesehatan dengan BNPB tadi, itu mungkin nanti bisa ditanyakan ke Dr. Hendro ya, untuk koordinasi klaster kesehatan itu nanti bisa ditempelkan di sana. Nanti sewaktu materi yang berikutnya bisa dijawab oleh pembicara ya. Jadi begitu Bapak Ibu, ini yang medianya namanya parking lot. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum dapat apa tadi Pak? Tersalurkan Pak? Nah, tersalurkan boleh disalurkan di sana. Oke, materi selanjutnya nanti setelah kita coffee break dulu selama 15 menit ke depan. Monggo silahkan coffee breaknya ada di depan.
Setelah itu setelah 15 menit sampai jam 9.50. 9.50 kita kembali lagi kemari.